Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Ya, kali ini sedulur saya ajak untuk mengeksplor sebuah perkampungan eks-kolonial. Jadi perkampungan ini isinya bekas-bekas bangunan Belanda. Ya, kita akan menelusuri jejak perkampungan Belanda yang ada di salah satu lokasi di Kabupaten Kendal, tepatnya sih di perbatasan Kendal sama Batang. Ya, kita bisa kesininya bisa lewat jalur area Batang, juga bisa juga lewat jalur area Kabupaten Kendal. Nah, ini salah satu peninggalan Belandanya. Ini jembatan ini asli, bangunan pondasi utamanya asli dari era Hindia Belanda. Cuman ini sempat direnovasi sedikit papannya ini. Dulu papannya itu terbuat dari bambu, sedulur. Sekarang sudah diganti pakai plat besi kayak gini. Soalnya berbahaya kalau buat lewat. Sedangkan kerangkanya itu masih asli dari zaman Hindia Belanda dulu, ini kerangkanya. Masih ori, belum ada editan sama sekali. Ini jembatannya itu menghubungkan Kabupaten Batang sama Kabupaten Kendal. Ini melewati sungai namanya Sungai Lampir. Sungai Lampir itu salah satu sungai cukup besar di Kabupaten Kendal. Ini jembatannya cukup licin, jembatan gantungnya. Jadi misal lewat sini harap berhati-hati. Ini pondasinya masih utuh. Kita ke area perkampungan Belandanya itu lewatnya seperti ini, lewat jembatan Belanda juga, terus lewat jalan setapak. Nah, itu di depan itu sudah mulai masuk perkampungannya. Ya, rumah-rumah eks zaman kolonial. Di sini auranya mistis sekali, banyak kejadian gaib, penampakan dan sebagainya di sini. Itu yang di depan kita ini dulunya itu entah gedung apa sama pihak kolonial, terus sejak zaman kemerdekaan, tepatnya di zaman PKI dulu, ini dijadikan kayak lapas gitu, tempat pemenjaraan Gerwani. Nah, yang di depan ini musola, sekarang udah dijadiin musola. Tapi bangunannya tetap masih bangunan lama, hanya hanya diperbaiki sedikit aja sih. Kalau bangunan utamanya masih bangunan lama. Lokasinya di sebelah Kali Lampir persis. Itu di depan juga ada beberapa bangunan yang masih utuh itu masih dimanfaatkan oleh pemerintah setempat. Sedangkan bangunan yang rusak itu dibiarkan saja, tidak dihancurkan atau diratakan. Namun itu malah jadi menyimpan segudang misteri. Ya, ini kita mulai keliling di sekitar area rumah-rumah Belandanya. Ini kanan kiri ini bangunan Belanda semua itu, sedulur. Di sini kalau malam hari mencekam sekali.
Ini yang, nah itu salah satu bangunan yang udah rusak. Tinggal bangunan utamanya aja, tinggal tembok utamanya, tinggal puing-puingnya. Itu ada pohon besar juga, itu kalau dilihat itu auranya negatif sekali. Konon menurut tuturan masyarakat itu di pohon itu juga di bangunan-bangunan yang kosong sih. Emang sering ada penampakan. Ini mari kita lihat, tinggal puing-puingnya aja. Oh ya, lokasi tepatnya itu di Kecamatan Pelantungan ini. Ini bisa kita lihat sendiri udah kumuh kayak gini. Udah hampir roboh kayak gini, cuman masih dipertahankan, nggak dirobohkan sekalian atau diratakan. Terlihat sekali ya sedulur, terbengkalai sekali. Rumah Belanda yang kosong ini masih banyak, di kanan kirinya itu masih banyak, nanti kita telusuri lebih lanjut lah. Lihat bangunannya itu masih khas Belanda banget. Kompleks area sini itu cukup luas ya. Itu rumahnya itu kalau 10-an rumah ada. Ini juga sama itu. Cuman kalau yang utuh kayak gini rata-rata dimanfaatkan oleh pemerintah setempat, ditinggali. Biasanya ditinggali oleh aparat. Itu gereja itu kayaknya loh, ada lambang salib soalnya. Mungkin gereja bekas itu zaman kolonial juga, karena bangunannya bangunan lama juga. Mungkin dulunya buat tempat beribadah para tentara Belanda mungkin. Di sini itu dulunya itu waktu masuk zaman kemerdekaan, zaman PKI itu sekitar tahun 65-an lah kurang lebih. Itu dijadikan penjara PKI yang wanita, atau biasanya orang lazim menyebutnya gerwani kali kalau nggak salah. Itu para gerwani itu diamankannya di sini. Nah, di zaman kolonial di sini juga dijadikan itu tempat apa ya namanya ya? Tempat buat mengisolasi orang-orang yang terkena penyakit menular. Jadi masyarakat atau orang yang terkena penyakit menular itu dulu di zaman kolonial ditempatkannya di sini. Soalnya dulu di sini sepertinya lokasinya terpencil dari daerah lain, dari kota lain. Dulu kan titik strategisnya itu salah satunya kan di kota Sukorejo. Nah, lokasi sini sama Sukorejo itu agak jauh, sekitar 12 km kurang lebih. Nah, ini ada salah satu bangunan Belanda yang udah nggak terawat juga, udah nggak bisa dihuni lagi. Misal mau dihuni pun harus harus direnovasi total. Kanan kiri masih kebun, masih hutan tinggi. Ini sepertinya menarik perhatian, sepertinya kita cross check aja ke dalam. Semoga ada sesuatu yang menarik. Di sini konon itu emang banyak penampakan
atau suara-suara gitu biasanya banyak juga itu suara orang menangis atau suara orang disiksa gitu sering banget kedengaran di sini. Dulu juga ada satu dua warga itu yang main ke sini itu kadang nemuin koin koin zaman Belanda gitu. Ini kumuh sekali bisa kita lihat. Jarang-jarang ada kompleks peninggalan Belanda yang masih luas seperti ini. Bangunannya masih luas seperti ini jarang-jarang. Ini salah satunya di sini itu cukup luas. Jadi bisa kita explore lebih dalam. Coba nanti kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat bangunannya udah kumuh sekali sedulur. Ini aura mistisnya kerasa banget di sini. Kental banget. Ini ada ruangan-ruangan sebelah itu udah kosong semua. Nggak ada yang nempatin. Genteng-genteng rumahnya juga udah pada rusak. Iya. Untuk ke sini kita bisa langsung ke sini ke Kecamatan Pelantungan saja, Kabupaten Kendal. Nanti tanya masyarakat setempat, nanti bisa ditunjukkan lokasinya bagi teman-teman yang barangkali penasaran mau explore atau mau melihat jejak peninggalan era kolonial di sini. Tempatnya, lokasinya itu cukup seram, mudah dijangkau sih, cuman kalau kita ke sini, saya sarankan nggak sendiri ya.